Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ike Yuliani Dian Puspitarini, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pribadi konselor, dan juga teman-temanku semuanya yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aulia Karuniawati dengan NPM 0004. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan pribadi konselor, di mana tugasnya yaitu tentang mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Kualitas Pribadi Konselor Terhadap Efektivitas Layanan Konseling di Sekolah. Di antara kompetensi konselor yang paling penting adalah kualitas pribadi dari konselor sendiri. Mengapa? Dikarenakan kualitas pribadi konselor dapat mempengaruhi jalannya sebuah proses konseling yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai oleh proses konseling yang dilaksanakan. Garis besar dari jurnal ini adalah kita dapat mengetahui pengaruh kualitas pribadi konselor terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah, dan juga kita dapat mengetahui mengenai karakteristik kepribadian manakah yang paling berpengaruh dalam layanan konseling di sekolah. Kemudian jurnal ini juga memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kualitas pribadi konselor terhadap efektivitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui karakteristik mana yang paling berpengaruh terhadap efektivitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama ada efektivitas konseling. Efektivitas konseling merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap konselor dalam melaksanakan sebuah sesi konseling. Karena proses konseling yang efektif tentunya akan sangat membantu konseli dalam mengembangkan diri dan juga dapat sangat membantu konseli dalam mengatasi permasalahan yang sedang dialaminya. Sebaliknya, jika proses konseling terjadi tidak efektif, maka akan berpengaruh juga kepada hasil yang akan dicapai oleh konseli. Menurut Surya 2003, konseling yang efektif itu adalah konseling yang dapat membantu konseli dalam berbagai hal. Di antaranya yaitu yang pertama adalah membantu pemahaman konseli yang lebih baik akan diri sendiri. Yang kedua yaitu mengarahkan diri konseli kepada perkembangan diri yang lebih optimal. Kemudian yang ketiga adalah konseli mampu memecahkan masalahnya sendiri tanpa harus kembali lagi kepada konselornya. Kemudian yang terakhir adalah konseli memiliki penerimaan yang realistis terhadap dirinya sendiri. Rogers dalam Willis 2007 juga mengatakan bahwa konseling yang efektif adalah konseling yang dapat menghasilkan perubahan secara langsung dalam diri konselinya. Setelah kita mengulas sedikit mengenai efektivitas konseling, sekarang kita berpindah mengulas tentang faktor-faktor yang menjadi penunjang keefektifan konseling. Yang pertama yaitu faktor yang berhubungan dengan gangguan yang dialami oleh konseli. Yang kedua yaitu faktor yang berhubungan dengan karakteristik konseli sendiri. Karakteristik di sini dapat kita katakan yang pertama yaitu ada usia konseli. Usia konseli juga dapat mempengaruhi hasil dari proses konseling. Semakin konselingnya itu dewasa, maka perubahan tingkah laku yang diinginkan juga akan semakin sulit untuk dicapai. Kenapa? Karena pada saat usia dewasa itu perkembangan konseli sudah mencapai batasnya, sehingga perilaku-perilaku yang sudah dilakukannya, yang sudah ada dalam mindset atau pikirannya itu akan sangat sulit dirubah dibandingkan dengan konseli yang usianya masih belasan tahun. Kemudian, selain usia konseli, ada juga jenis kelamin dari konseli. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang perempuan biasanya lebih mengutamakan perasaan daripada logika, sedangkan untuk yang laki-laki mungkin lebih sering menggunakan logikanya daripada perasaannya, sehingga untuk
konselor dapat memberikan perspektif baru atau membantu konselor menerima dirinya, itu lebih sulit kepada perempuan daripada kepada laki-laki. Karena balik lagi, kalau perempuan itu lebih sering menggunakan perasaan daripada laki-laki yang sering menggunakan logika, seperti itu. Setelah tadi usia dan juga jenis kelamin, ada juga tingkat pendidikan konseli. Tingkat pendidikan konseli itu juga dapat mempengaruhi cara pandang konseli terhadap dirinya dan juga lingkungannya. Maka dari itu juga nantinya akan berbeda perspektif konseli yang memiliki pendidikan tinggi dengan konseli yang kurang memiliki pendidikan terhadap apa yang nantinya akan dilaksanakan selama proses konseling berlangsung. Kemudian ada faktor-faktor yang berhubungan dengan kehidupan konseli atau lingkungan konseli. Yang pertama ada faktor keluarga. Lingkungan keluarga konseli juga dapat berpengaruh terhadap sikap konseli selama menjalani proses konseling, sehingga keefektivitasan konseling yang dihasilkan juga akan terpengaruh oleh adanya dukungan ataupun lingkungan keluarga dari konseli tersebut. Kemudian yang kedua ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial di sini merupakan interaksi antara konseli dengan orang-orang di sekitarnya, misalnya dengan teman-temannya, dengan lingkungan kerjanya, dan juga dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar konseling tersebut. Setelah faktor-faktor yang berhubungan dengan kehidupan konseli, ada juga faktor-faktor yang berhubungan dengan konselor dan juga proses konseling yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu kemampuan konselor. Seperti yang kita ketahui dalam sesi konseling tentunya, konselor itu memegang kendali penuh atas sesi konseling yang dilaksanakan. Sehingga jika konselornya memiliki kemampuan yang baik, maka proses konseling juga akan menghasilkan sesuatu yang baik dan maksimal pula. Sebaliknya, jika konselornya kurang memiliki kemampuan, maka selama sesi konseling dan juga hasilnya tidak akan semaksimal konselor yang memiliki kemampuan yang baik. Kemudian yang kedua ada hubungan konselor dan juga konseli. Hubungan antara konselor dan konseli tentunya juga akan mempengaruhi hasil akhir dari proses konseling itu sendiri. Jika konselor dan konseli dapat membangun hubungan yang baik di awal dan sampai konseling berakhir, maka secara otomatis sesi konseling ini akan menghasilkan hasil yang maksimal tentunya. Sebaliknya, jika hubungan antara konselor dan juga konseli itu kurang maksimal, tentunya juga akan menghasilkan hasil konseling yang kurang maksimal juga, karena tidak adanya kepercayaan antara konselor dan konseli, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada jenis terapi atau teknik yang digunakan oleh konselor. Tentunya dalam melaksanakan sesi konseling itu harus diperhatikan jenis-jenis teknik dan juga terapi yang digunakan oleh konselor, karena jika konselor menggunakan teknik atau jenis terapi yang salah dan tidak sesuai dengan kondisi konseling, maka secara otomatis juga hasil dari konseling itu tidak akan maksimal. Kemudian yang keempat ada kepribadian dari konselor itu sendiri. Yang keempat ada kepribadian konselor. Tentunya kepribadian konselor ini sangat mempengaruhi hasil dari konseling yang dilaksanakan. Seorang konselor yang memiliki kepribadian yang baik akan dapat membangun hubungan yang baik dengan konselingnya, sehingga dalam proses pelaksanaan konseling yang berlangsung, konseli akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap konselor, sehingga dia dapat mengungkapkan apa saja yang ingin diungkapkan dan juga permasalahan apapun yang ingin diselesaikan, sehingga adanya keterbukaan antara konselor dan juga konseli ini akan sangat membantu dalam proses konseling untuk mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Setelah tadi kita membahas sedikit tentang faktor-faktor penunjang keefektivitasan. Setelah kita tadi membahas sedikit tentang faktor-faktor yang menunjang keefektivitasan proses konseling, maka sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat keefektivitasan konseling. Yang pertama yaitu konselor terlalu banyak menggali tentang konseli, sehingga hal ini mengakibatkan konselor hilang kendali dan juga kehilangan kunci dari permasalahan yang seharusnya diselesaikan dalam sesi konseling tersebut. Kemudian yang kedua, konselor terlalu berhati-hati dalam menggali informasi dari diri konselinya.
Jika konselor terlalu berhati-hati dalam menggali informasi dalam diri konseli itu, nantinya konselor tidak akan mempunyai informasi yang cukup untuk dapat membantu konseli menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang ketiga, pengaplikasian teknik. Teknik yang tidak sesuai dengan permasalahan dan juga kondisi yang dialami oleh konseli saat itu juga akan menghambat keefektivitasan konseling, sehingga nantinya hasil yang dicapai tidak akan semaksimal dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan keadaan atau kondisi dari konseli tersebut. Kemudian untuk pokok bahasan selanjutnya dari jurnal ini ada kualitas pribadi konselor. Menurut Willis pada tahun 2007, yang dimaksud dengan kualitas pribadi konselor itu adalah semua kriteria, keunggulan, kepribadian, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dianut oleh konselor. Kualitas pribadi konselor itu sendiri adalah kualitas yang ada di dalam diri konselor, selepas dari pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan yang selama ini dilakukan oleh konselornya. Nah, di antara kompetensi konselor yang paling penting adalah kualitas pribadi konselor. Mengapa demikian? Karena sebagai pribadi, konselor itu harus mampu menampilkan jati dirinya secara utuh, serta membangun hubungan antar pribadi yang harmonis, dinamis, persuasif, dan kreatif, sehingga dapat menjadi motor penggerak keberhasilan layanan konseling, keefektivitasan layanan bimbingan dan konseling. Karakteristik pribadi konselor adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah kesadaran akan diri dan juga nilai. Konselor perlu memiliki kesadaran diri akan nilai-nilai dan juga posisi mereka sebagai helper atau pembantu, penolong orang-orang dalam menyelesaikan masalahnya. Yang kedua yaitu ada kesadaran akan pengalaman budaya. Konselor tentunya diharuskan untuk dapat lebih memahami perbedaan budaya antara konselor dan juga konseli, karena itu merupakan salah satu kunci untuk konselor dapat membangun hubungan yang baik antara konselor dan konseli, sehingga sangat penting untuk konselor memiliki sikap toleransi tinggi antar kebudayaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk menganalisis kemampuan diri sendiri. Atau dapat dikatakan bahwa konselor mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi konselor yang baik atau konselor yang efektif itu adalah dengan cara kita dapat memahami diri sendiri, mengenal diri sendiri, dan juga mampu mengenal konseli dengan baik, memahami maksud dan juga tujuan dari konseling itu sendiri, serta konselor yang baik juga mampu menguasai proses konseling. Nah, di dalam jurnal ini juga terdapat suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu di sini peneliti berusaha untuk mengungkapkan apakah ada pengaruh positif kualitas pribadi konselor terhadap layanan konseling di sekolah. Kemudian populasi yang diambil dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam jurnal ini adalah seluruh siswa SMAK ST Bonaventura yang telah mendapatkan layanan bimbingan dan konseling secara individual dalam bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan yang pertama, yaitu adanya pengaruh positif antara karakteristik pribadi konselor yang efektif dengan keefektivitasan layanan konseling yang diberikan di sekolah. Nah, kemudian saya juga menemukan sebuah jurnal internasional yang diterbitkan pada tahun 2018 di Korea. Nah, jadi judul jurnalnya itu sendiri yaitu efek moderasi dari
karakteristik konselor yang dirasakan oleh konseling. Setelah saya menerjemahkan jurnal tersebut, saya menemukan bahwa tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Korea tersebut itu bertujuan untuk memverifikasi efek moderasi karakteristik konselor yang dirasakan oleh konseli dalam hubungan antara konselor dan konseli dalam proses konselingnya. Nah, jadi survei ini dilakukan kepada 133 pasangan konselor dan konseli yang menjalani konseling individu di pusat konseling universitas dan pusat konseling remaja yang berada di Seoul atau di provinsi Gyeonggi tepatnya. Nah, dari penelitian yang dilakukan dengan 133 pasangan konselor dan konseli itu tadi, dia dapatkan hasil yang pertama, yaitu bahwa semua konseli itu beranggapan bahwa profesionalisme konselor itu sangat tinggi, sehingga mereka memiliki ekspektasi yang tinggi kepada konselornya, bahwasanya konselornya itu akan dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh konselingnya. Nah, dari hasil yang pertama ini dapat kita lihat bahwa ternyata konseli itu menaruh harapan penuh kepada konselor, sehingga untuk kompetensi diri dari konselor itu sangat diperlukan dalam pelaksanaan konseling, sehingga nantinya konselor itu tidak mengecewakan konselingnya. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.